Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini masih memberikan pada kita kenikmatannya berupa kesempatan bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada para sahabatnya, para tabiin, tabiut dan tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah muslimin wa muslimat rahimakumullah taala, berdirinya saya di sini akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan dahsyatnya sebuah niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat yang ada dalam hati kita. Semakin tinggi nikmat, ketulusan dan keikhlasan kita, semakin besar pula balasan dan akhirat yang tinggi pula martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas selain mendatangkan keridhaan dan pahala Allah, juga akan meneguhkan hati kita di saat ujian datang. Dan hati kita akan tetap lapang bagaimanapun hasil yang kita raih setelah usaha dan doa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki niat pada setiap perbuatan kita. Para jamaah muslimin wa muslimat rahimakumullah, Fudail bin Iyad mengatakan, yang namanya amalan, jika niatannya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Niat merupakan bagian utama dalam melakukan amal perbuatan. Dengan niat dapat menentukan nilai ibadah seseorang. Meski ia melakukan amalan baik tapi bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya kecil. Sedangkan meskipun melakukan suatu hal yang kecil tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai besar. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebuah niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Para jamaah muslimin wa muslimat rahimakumullah, banyak sekali perbuatan dan amalan yang kita lakukan sehari-hari berlalu begitu saja tanpa bernilai ibadah. Padahal dengan menata niat secara baik, kita mampu meraih pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka.
dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Para jamaah muslimin dan muslimat, oleh karena itu kita sebagai muslim dianjurkan untuk berniat sebelum melakukan perbuatan. Apalagi di bulan Ramadan kali ini, kita harus niatkan hati kita untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa hanya karena bulan Ramadan, dan jangan sampai kita berpuasa hanya karena menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, dan jangan sampai pula kita berpuasa hanya karena supaya dilihat sebagai muslim yang taat. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, marilah kita niatkan hati kita ini di bulan Ramadan kali ini karena semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah muslimin wa muslimat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup pembacaan hadis ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak sengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatannya. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.